banyak hal yang nggak seharusnya orang-orang tahu, jadi benar-benar memendam banget gitu dirinya. Jadi emang dia sangat tertutup sekali, berbeda jauh sama Flow. Kalau Flow itu benar-benar percaya diri, terus apa ya, dia cukup berani dan cukup mode survivalnya versi Laura lah. Jadi emang benar-benar di dua belah pihak yang sangat berbeda. Berarti kamu berperan dua karakter di sini. Sebenarnya iya, jadi kalau Laura itu on duty, emang bener-bener dia itu family woman banget yang emang sangat kalem, baik, emang bener-bener keluarga nomor satu. Dibandingkan dengan Laura yang emang cukup berani, jadi menurutku emang mereka sangat berbeda ya. Kalau misalnya memang udah Flow dari Laura dan lain sebagainya, itu kita harus kasih lihat yang cukup berbeda dan berbanding terbalik banget nih kalau Laura lagi kerja. Berarti itu satu orang sama kah atau dua orang yang berbeda? Satu orang yang sama. Itu punya dua nama tapi? Betul. Michelle, ada rasa kecanggungan atau rasa apa nggak yang kamu rasakan ketika harus berdagang panas gitu? Canggung enggak sih ya, karena mostly sebenarnya aku tidak melakukan banyak karena memang dari ekspresi dan dari shotnya sendiri aku punya banyak keterbatasan karena memang bukan aku sendiri yang syuting, jadi yang syuting tuh sebenarnya body double-nya Laura sendiri. Jadi memang udah agreement dari awal, mengingat aku punya banyak restriksi dari brand-brand yang memang aku ambasadorin, jadi aku tidak bisa melakukan hal banyak dari sisi itu. Jadi aku mungkin lebih ke ke karakter sendiri dan ke cerita sendiri sih dibandingkan ke adegan itu. Ketika kamu mengunjungi langsung kota itu, lokasi kota itu, ada mungkin ada refleksi atau ada hal yang kamu rasakan ternyata menjadi semacam empati terhadap mereka atau gimana? Ya, yang tadi sempat disebutin juga, ini kan yang mau diangkat dari sisi moralnya ya. Jadi lebih terlihat mereka itu capek. Yang aku saksikan itu justru malah dari proses aku workshop itu dari benar-benar yang early. Jam early itu kan jam 11 ya. Jam 11 sampai jam 12 itu kan baru buka. Sampai yang paginya. Jadi aku lihat dari proses mereka awal ready sampai akhirnya yang di tempat yang berbeda, aku lihat versi mereka udah mau pulang nih sama yang udah di booking dan lain sebagainya. Itu memang aku melihat banyak hal karena memang nggak sehari workshopnya banyak, dan ke beberapa tempat yang memang mereka itu menyesuaikan tempat-tempat yang kira-kira Laura ini begini, Laura ini dari kampus, jadi biasanya gini, orang-orangnya seperti ini, kliennya seperti ini, apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Itu benar-benar sesuai sama kebutuhan skenario sendiri. Sampai akhirnya ada workshop yang memang kalau misalnya di dalam kamar hotel biasanya ngapain dan lain sebagainya, itu benar-benar ada beberapa praktisi yang mengajarkan langsung, biasanya begini Michelle, gini dan lain sebagainya. Dan pada saat proses itu sendiri satpamnya banyak yang ngikutin, terus tim lokasi ada Asrada, sutradara, terus ada even ada unitnya sendiri. Jadi emang benar-benar kita rombongan banget. Jadi mereka berusaha untuk menciptakan rasa nyaman ya. Mengingat di hari awal aku tuh benar-benar deg-degan yang shock. Justru malah aku fokus sama diri aku yang kayak, oh my god, aku kuat gak ya ini syutingnya, ini gimana. Ternyata di luar dari ekspektasi aku yang ternyata ini benar-benar luar biasa kayak gini. Jadi wow, aku jadi takut. Nah, mengingat hal itu terjadi, nextnya itu mungkin lebih bawa banyak orang lagi. Jadi emang benar-benar konvoy sampai 5 mobil. Michelle, jadi ini begini, nanti panggil mbaknya yang ini begini, ini. Jadi emang jadi lebih belajar cepat aja sih. Setelah itu baru kayak biasanya gini nih yang sistematisnya itu bagaimana yang aku bilang kayak ini sangat asing. Ini bagaimana aku nggak ngerti, itu tuh benar-benar sangat detail sekali. Praktisinya langsung, bahkan mucikarinya langsung yang duduk ngobrol langsung ke aku, didampingi sama tim penyutradaraan. Tapi buat Michelle Sudit sendiri, karakter Laura ini buat karir kamu punya makna apa? Dalam karir aku rasa aku nggak melihat itu dari sisi itu ya. Aku lebih melihat bagaimana efek dan dampaknya ke aku. Aku rasa ini adalah sesuatu yang baru ya, sesuatu yang aku rasa selama ini misalnya terlalu Indonesian sweetheart nih karakternya, yang cinta-cintaan, yang selalu memenuhi ekspektasi pada orang-orang ya. Aku selalu menjadi point of view orang-orang remaja yang baru tumbuh, yang menemukan cita sejati dan lain sebagainya. Aku tidak pernah menemukan sebuah karakter yang mungkin orang benci dan mungkin orang nggak suka dan mungkin kenapa gitu, dan mungkin yang bahkan aku sendiri mempertanyakan
kenapa? Kan dia punya pilihan, kenapa gitu. Sehingga aku rasa di saat aku membuka point of view yang berbeda, sisi pandangan orang yang berbeda, di saat itulah aku berproses. Oh, ini benar-benar berproses. Aku menjadi orang lain yang sangat bukan aku. Jadi apa yang aku harus khawatirkan dari sisi Citra, karena memang aku benar-benar berproses menjadi orang lain, ini bukan aku. Jadi kayak hal ini adalah yang sangat baru banget. Jadi karena aku sendiri merasakan ini semua pengalaman yang cukup berharga banget dan penting banget buat aku. Jadi kayak ini benar-benar luar biasa proyeknya. Yang tadinya aku khawatir sampai nyesel, sampai kayak aduh kenapa aku ambil, aduh ini gimana? Kalau aku mau cancel gimana? Gitu. Aku sampai ada pemikiran seperti itu. Padahal aku baru sejauh proses workshop dan reading ya, tapi udah mulai kayak waduh ini workshop dan eksperimentasi yang tadi sempat dibilang sama Tini, aku mulai tidak siap. Di sisi baru eksperimen tuh aku tidak siap, dan ini dilakukan berkali-kali dan tidak hanya koreo, tempo dan lain sebagainya. Menurut aku kayak aduh ini terlalu banyak, aku tidak bisa nih kayaknya apa yang terjadi nih. Aku sampai mikirkan hal itu sampai akhirnya aku rasa di saat aku mulai ikhlas, acceptance nih, oh aku ikhlas, aku menerima ini karakter gitu. Mindset aku mulai kayak oh ini secara pemikiran rasional ini tuh adalah Laura gitu loh. Baru kayak oh baiklah, tapi Laura kenapa gini sih, kenapa gini, kenapa Laura begini, walaupun masih timbul hal seperti itu. Itu dibantai habis nih di proses reading yang makan waktu lama. Tapi misalnya kalau orang tua kamu sendiri gimana ketika kamu minta izin ke mereka untuk meyakinkan oke aku akan ambil peran jadi kutu-kutu malam, orang tua sendiri gimana ngerespon? Karena aku cukup dewasa ya, sudah boleh menentukan pilihanku sendiri, jadi tidak terlalu rumit sih, dan aku cukup open minded juga, mengingat sebenarnya kalau sangat dijelaskan dengan sangat detail, kan tidak secara luas tidak melakukan apapun, ini hanya karakter dan hal-hal seperti itu sudah ada yang melakukannya sendiri, jadi kayak aku nggak terlalu ambil pusing soal itu. Tapi terakhir, misal seberapa struggle dan seberapa tantangan bisa lepas dari stereotip yang kamu tadi bilang bagus, tapi tiba-tiba harus memerankan yang membuat kamu lepas dari apa yang kamu lakukan selama ini. Seberapa struggle sih? Apa ya? Cukup struggling karena aku sudah ada di zona nyaman aku, mungkin udah bertahun-tahun ya. Aku sudah sangat nyaman. Jadi ini benar-benar challenging banget. Sangat tidak terima ya aku sebenarnya. Dari sisi akunya sendiri sih yang aku fokus, aku tidak peduli apapun yang terjadi ini itu aku lebih fokus ke diri aku, bagaimana aku menjalankannya, bagaimana aku nyaman dengan itu, bagaimana aku benar-benar hidup dan berproses menjadi itu dan benar-benar gitu, dan aku tidak ada keterbatasan, apalagi kayak aduh sama siapa, sama Om Lukman, sama Kenny, sama ini banyak, waduh, udah lama nggak pacaran, aduh, aku harus bagaimana gitu. Jadi aku benar-benar kayak taruh hidup aku udah taruh di Panggi nih, Pak, nih saya berikan, tolong shaping itu dengan baik dan apa adanya, saya akan ikuti apapun sesuai tim penyutradaraan.